dari kawat ini tertutup oleh plastik, membuat kawat ini tidak mudah untuk berkarat. Nah, seperti itu ya. Dan ini teman-teman yang saya sudah buktikan. Sebelumnya saya menggunakan gunting ya, gunting dahan ini. Kita potong. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, ini kita potong menggunakan gunting. Ini. Halo sobat anggur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pengangguran. Nah, bagi teman-teman sobat anggur yang ingin mencoba menanam anggur, untuk kali ini saya akan mencontohkan pembuatan rambatan yang minimalis teman-teman. Nah, untuk bentuk rambatannya saya akan menggunakan rambatan model tralis. Nah, model tralis ini rekomendasi bagi teman-teman pemula maupun penghobi tanaman yang ingin mencoba menanam anggur dengan tempat yang tidak terlalu luas atau minimalis. Kenapa? Karena dalam penanamannya nanti hanya cukup teman-teman rawat pada bagian yang kita buat rambatannya saja, atau nanti rambatannya modelnya berdiri seperti ini teman-teman. Jadi tanaman yang kita tanam di lubang tanam ini nantinya hanya berdiri ya, tetapi tidak seperti para-para, dia menyebar di bagian atas. Nah, untuk model tralis ini nantinya tanaman yang teman-teman tanam modelnya berdiri teman-teman. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas, hanya memerlukan lahan yang teman-teman buat untuk pagar atau model tralis seperti ini. Nah, ini sangat rekomendasi bagi teman-teman yang ingin menanam anggur tetapi tidak memiliki lahan yang luas, atau teman-teman yang hanya ingin menanam anggur tetapi dengan konsep yang minimalis. Kita bisa menanam dengan model anggur berdiri seperti ini ya. Jadi cukup lahannya atau penempatan tanamannya berdiri, tidak seperti para-para yang memerlukan lahan yang luas. Nah, untuk model tralis ini teman-teman, seperti apa sih penampakannya atau pemasangannya? Nah, tahap pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu menyiapkan tiang untuk penyangga dari rambatan ini teman-teman. Nah, saya contohkan, ini kita memerlukan 2 tiang. Nah, kita sebut tiang yang sana itu tiang pertama, dan untuk tiang yang ini tiang kedua ya. Nah, ini untuk teman-teman nanti mengikatkan rambatan atau tali rambatan ini ke bagian tiang. Nah, untuk tiangnya saya menggunakan baja ringan atau kanal C ya sebutannya. Di sini kanal C atau baja ringan. Jadi baja ringan ini dengan ketinggian 2 meter. 2 meter ya. Jadi kanal C itu berukuran 6 meter, kita bagi per 2 meter sebagai tiang untuk kita pembuatan tralis. Jadi tidak terlalu tinggi ya, jadi enak untuk perawatannya. Untuk tingginya kisaran 2 meter. Lalu kita harus juga pengecoran ya. Ini kita cor tiang tersebut agar nantinya apa, jika beban tanaman teman-teman sudah besar, dia tidak roboh teman-teman. Nah, untuk tiangnya atau kanal C ini kita lobangi teman-teman. Nah, seperti ini. Saya lobangi kanal C ini untuk memasukkan tali rambatannya. Nah, jika teman-teman kesulitan dalam melubangi tidak apa-apa ya, karena lubang ini saya buat untuk mempermudah saya dalam memberikan tali rambatan ini. Jadi kita hanya perlu memasukkan di lubang yang sudah kita buat seperti ini penampakannya. Jadi lebih rapi ya, penampakannya dari luar lebih rapi. Tidak kita ikat di sini, tapi kita masukkan saja lebih rapi untuk penampakannya. Jadi untuk persap ini ya, ini jadi persap, ini sap pertama atau rambatan paling bawah. Ini nantinya berguna sebagai rambatan batang sekundernya. Nah, untuk sap kedua, sap ketiga, sap keempat, dan sap kelima
ini untuk percabangan anggur tersiarnya. Jadi saat tersiar itu ke atas, nanti pembuahannya pada sap kedua sampai dengan ke 5. Nah, untuk sap pertama ini sebagai tahapan anggur itu pembentukan cabang sekundernya ya. Jadi tersiarnya nanti ke atas. Nah, setelah kita membahas tiang, kita membahas tali rambatannya teman-teman. Nah, untuk rambatannya sendiri saya menggunakan kabel bekas WiFi. Nah, ini ya, atau kabel bekas Telkom. Ini ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman bisa mengikatnya seperti ini. Ini kabel bekas Telkom ya. Jadi ini ya terbaca teman-teman. Bekas Telkom ya. Jadi bekas WiFi. Kenapa sih kita atau saya menggunakan kabel bekas WiFi ini? Nah, setelah saya amati ya teman-teman, ini sangat kaku sekali. Dan di dalamnya, ternyata di dalam kabel bekas Telkom ini, setelah saya buka, nah ini ya kabel ya, seperti ini kabel, dia terbungkus plastik. Nah, di dalamnya ternyata ada kawat besinya teman-teman. Nah, ini ya kawat besi yang kita perlukan nantinya agar rambatan anggur kita bertahan lama teman-teman, atau memiliki umur yang panjang. Nah, ini ya, jadi di kabel WiFi ini terdapat 3 seperti ini. Ini terdapat juga besi dan kabel optik. Jadi ini bekas dari kabel WiFi atau kabel fiber optik ya. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mencoba membeli, nanti saya sematkan pada deskripsi ya, dan saya akan bagikan atau saya sematkan link beberapa agar teman-teman bisa memilih harganya teman-teman. Nantinya di toko Orange ya atau Shopee. Nah, pembahasannya teman-teman lagi, untuk di dalam kabel bekas WiFi ini terdapat besi. Nah, jika teman-teman membeli besi atau seling besi, seling baja ya, jika tidak terdapat plastik seperti ini, takutnya apa? Nanti jangka panjang pada seling besi teman-teman akan berkarat. Berbeda dengan yang terbungkus plastik seperti ini. Nah, ini terlihat ya bahwa terbungkus plastik besinya. Nah, keuntungan dari menggunakan bekas WiFi ini, jadi kita membelinya bukan baru ya, tetapi bekas. Jadi intinya sobat anggur itu jika membuat para-para atau lanjaran atau rambatan anggur tersebut dengan model yang murah saja teman-teman, tidak terlalu mahal, seperti rambatan dengan kabel bekas Telkom seperti ini. Nah, ini saya juga coba untuk gunting teman-teman. Di sini dikarenakan di dalamnya ada besinya, gunting pun tidak bisa langsung memutuskan kabel WiFi ini. Nah, berbeda dengan teman-teman yang hanya menggunakan tali atau rambatan menggunakan tali jemuran seperti ini ya. Ini adalah tali jemuran, saya pertama kali menggunakan juga. Dan ternyata apa teman-teman? Selain teman-teman saat melakukan pruning takutnya dia terpotong seperti ini ya. Jadi ini jika terkena gunting, saya coba gunting dahan ini, dia gampang sekali terpotong teman-teman. Jika teman-teman salah atau saat salah memotong dahan tergunting pada tali rambatannya, takutnya dia akan putus dan teman-teman akan mengulangi dari awal. Nah, ini ya, tadi saya coba gunting dengan tenaga yang tidak terlalu besar, ternyata hampir terputus, dan ini tali rambatan jemuran yang besar ya teman-teman. Nah, berbeda dengan kabel WiFi ini, dia tergunting pun hanya seperti itu penampakannya ya. Nah, dan sebelumnya saya juga sudah mengelupasi ya dengan cara
saya silet dengan cutter. Nah ini ternyata plastiknya pun tebal ya teman-teman. Jadi memang di perusahaannya sendiri kemungkinan ini putus, tapi fiber optiknya saja. Tetapi dari kabel ini penampakannya masih mulus ya, tidak terpotong. Jadi ini masih utuh, bentuknya seperti ini. Nah ini sangat rekomendasi ya bagi teman-teman. Jadi kita hanya membeli bekas-bekas seperti ini untuk penampakannya. Teman-teman bisa mengikuti. Untuk pastinya dari penampakannya sudah sangat awet dan memiliki jangka panjang yang umurnya atau jangka umurnya lebih panjang ya teman-teman. Jadi terlihat bahwa kita gunting pun dia tidak mudah putus, berbeda dengan teman-teman menggunakan rambatan tali jemuran seperti ini. Ini saya pengalaman di 1 tahun lebih atau 2 tahun lebih, dia terkena panas dan hujan, lama-lama dia akan remah atau gampang putus teman-teman. Jadi untuk tali jemuran seperti ini atau tampar ya tempat saya ini tidak memiliki umur yang panjang teman-teman. Tapi tidak apa-apa jika teman-teman memiliki bahan-bahan yang ada di rumah, bisa digunakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk tahapan atau persiapan teman-teman ingin membuat rambatan model tralis, yaitu kita siapkan tiang dan kita siapkan rambatannya atau tali rambatannya. Nantinya bisa dilubangi teman-teman di baja ringan ini di per 25 cm ya. Jadi dari sap pertama, sap kedua 25, dua ketiga 25, lalu 3 keempat 25. Dan ini paling atas saya buat 35 atau penyesuaian di tempat teman-teman. Jadi teman-teman mau pembuatan di per 30 cm tidak apa-apa teman-teman. Penyesuaian dari tempat atau ketinggian di tempat teman-teman. Nah sebelumnya saya juga pernah membuat video terkait customer saya yang menanam anggur di pagar ya. Jadi ini jika teman-teman tidak harus membuat seperti ini, di pagar rumah pun bisa teman-teman. Nah ini nantinya kita masukkan di sini ya. Untuk tahapan pertama kali dari bawah langsung kita tarik seperti ini. Kita masukkan kedua, dan ini masukkan pertama langsung kedua ya. Jadi seperti ini kita langsung tarik. Ini belum kencang ya teman-teman. Jadi kita belum 100% kita kencangkan. Ini masuk lagi ke sini teman-teman. Kedua dan ketiga masuk ya. Jadi ini kita kencangkan seperti ini. Kita tarik juga. Nah untuk 3 ke 4 juga pun sama ya. Jadi kita seperti ini, kita tarik dari atas. Sampai kita tarik sampai dia kencang, sampai di bagian sap kelima teman-teman. Seperti itu. Jadi kita membuat model tralis ini, yang pertama yang terpenting ialah menyiapkan fondasi terlebih dahulu dan bahan yang diperlukan yang memiliki ketahanan dan umur yang panjang teman-teman. Jangan gunakan walaupun dia murah tetapi memiliki jangka umur yang tidak terlalu lama. Yang penting juga agar teman-teman tidak mengulangi kembali proses-prosesnya, kita menggunakan bahan-bahan juga yang awet dan tidak terlalu mahal. Nah jika teman-teman menggunakan kawat seling baja, modalnya terlalu mahal ya, tetapi memang awetnya sama. Tapi saya rekomendasi kabel bekas ya, bukan kabel baru seperti ini. Jadi harganya terjangkau dan memiliki ketahanan hampir sama dengan kita membeli seling baja ya. Tapi juga tidak mudah untuk hancur atau terpotong. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kencangkan, kita buat videonya. Nah sobat anggur, setelah kita kencangkan ya, jadi yang pertama ini kita ikat bagian bawah, kita kencangkan. Jadi kita lilitkan seperti ini. Lalu untuk sap kedua ketiga kita masukkan seperti ini pada kanal C, dan 4 ke 5 juga kita masukkan. Nah ini sudah kita kencangkan. Nanti penampakannya seperti ini ya. Ini jadi nantinya pohonnya
ada bagian rambatan di sini. Ini pun tiang kedua, yang satu kedua masuk seperti ini. Nah, ini yang 3, 4 masuk juga. Yang kelima kita ikatkan. Jadi penampakannya di belakang pun seperti ini teman-teman. Jadi rapi ya. Ini rapi. Ini penampakannya rapi. Nah ini kita ikatkan yang bagian sub kelima di tiang kedua paling atas. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin melilitkan kabel bekas wifi ini, kita memerlukan tang ya. Ini wajib teman-teman gunakan. Kenapa? Jika teman-teman menggunakan gunting dahan, nanti gunting dahan teman-teman yang akan kalah. Karena apa? Di dalamnya ada besinya. Jadi jika gunting dahan lebih baik kita menggunakan tang seperti ini. Jadi kita lilitkan ya. Ini penampakannya kita lilitkan seperti ini. Lalu ini kita potong menggunakan tang, atau kita lilitkan menggunakan tang ya. Ini potong seperti ini. Ini dia sangat keras ya. Jadi kita potong, kita gerakan seperti ini agar besinya terpotong ya. Ini jika menggunakan dahan atau gunting dahan, dia gunting dahannya yang kalah atau rusak. Ini sulit sekali ya. Nah ini saja belum terpotong teman-teman. Jadi kita akan potong menggunakan tang ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bantuan tang.